Sudah siap semua? Oke, bisa mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sudah siap ya? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Bisa mau tanya dulu, siapa di kelas 5 ini yang tadi pagi sholat berjamaah di masjid? Iya, silakan Ali nanti untuk memimpin doa ya. Teman-teman semua sudah siap untuk berdoa? Sudah. Silakan Ali untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah qulubana qulu'al arifin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berdoa semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tanpa suatu halangan apapun, dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat nanti untuk kehidupan kita selanjutnya. Semuanya sudah mempelajari materi pada hari ini? Sudah, ya. Coba untuk cek kesiapan. Kalau Bu Iza bilang smart student, kalian siap ya? Smart student, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Sudah siap ya? Tambah semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya? Oke, sebelumnya kita nyanyi bersama-sama lagu Sorak-sorak bergembira. Semuanya berdiri dulu, ayo. Berdiri dulu. Dengan semangat, yuk. Tangannya mengepal. Tangannya mengepal. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Hiduplah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih, boleh duduk kembali. Kita menyanyikan lagu nasional itu sebagai rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Sebelum bisa memasuki pembelajaran, bisa akan presensi dulu. Adinda Anggraini, Ahmad Ali Albuni, Azanul Hafiza, Deswita, Adi aja. Oke, Fahmi Nusair, Habibah Nursian, Hafiz Awaludin, Haidin Ali Hanif, Ika Aisyah, Muhammad Ihsan,
Nova Dwi, Rafka Dwi, Restu Fauzan, Arfan, Zivana. Alhamdulillah hadir ini hadir semua ya. Iya, terima kasih. Kalian sudah persiapan alat tulisnya belum? Sudah dikeluarkan belum? Sudah. Coba sebelum masukin materi, kayak kita. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, karena kita siap belajar, dibuka buku tulisnya dan disiapkan bahan ajarnya. Oke. Sebelumnya kemarin kita sudah dapat materi apa sih pembelajaran kemarin? Ya, gambar cerita. Masih ingat? Masih. Kalau ide pokok kemarin apa? Ide pokok itu apa? Pokok pikiran. Kalau misalnya kemarin organ gerak hewan itu ada apa saja? Saya, iya masih ingat ya? Iya. Ada yang menggunakan perut ya? Apa itu? Siput. Menggunakan alat geraknya yaitu perut. Nah, hari ini kita akan belajar apa coba? Bu Isa menampilkan apa? Itu, coba di depan dilihat. Ada gambar apa? Iya, di depan ada gambar Beni dan Udin sedang bermain bola. Kira-kira permainan tersebut itu menggunakan apa ya? Apa? Iya, organ gerak atau menggunakan kaki. Organ gerak manusia tadi apa? Menggunakan apa? Kaki. Kemudian kira-kira tempat yang aman untuk melakukan olahraga sepak bola itu apa? Di mana? Betul sekali, di lapangan bola. Kita tidak boleh melakukan melakukan sepak bola di jalan raya. Kita harus melakukannya di lapangan terbuka. Betul sekali. Kira-kira kalau kalian pernah main sepak bola kan? Pernah. Sebelum permainan sepak bola kalian apa dulu biasanya? Melakukan pemanasan. Pemanasan itu bertujuan untuk apa? Betul sekali. Sebelum olahraga, kalian harus melaksanakan pemanasan terlebih dulu. Supaya apa? Tidak terjadi cedera. Betul. Yang pertama, tidak terjadi cedera. Kemudian yang kedua, otot-otot tubuh kita itu sudah siap untuk melakukan gerakan atau aktivitas. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja coba? Yang pertama, nanti kamu harus memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Yang kedua, membuat kerangka sederhana organ gerak manusia. Bu Isa kan sudah meminta kalian menggunakan plasisin ya, sudah bawa. Kemudian yang ketiga, kita akan menelaah ide pokok. Yang keempat, kita harus bisa merancang ide pokok. Kemudian yang kelima, merinci unsur gambar cover. Dan yang terakhir, kita akan mendesain cover dengan menggunakan aplikasi apa? Canva. Sudah dipersiapkan semuanya ya, laptopnya ya. Oke. Selanjutnya, hari ini tanggal berapa? Tanggal 14, Senin 14 November 2022. Kita akan memasuki tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-2. Sudah siap? Sudah. Oke. Sebelumnya, materi hari ini yaitu ada organ gerak manusia, kemudian apa lagi? Ide pokok dan gambar cerita, atau di sini kita fokus mempelajari tentang cover. Nah, sebelumnya Bu Isa kemarin sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Sudah duduk sesuai kelompoknya belum?
Sudah. Oke, di sini kelompok apa? Kelompok apa? Anggota gerak bawah, kemudian tengkorak, kemudian anggota gerak atas ada rangka badan. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Oke, selanjutnya karena kalian sudah duduk di tempat masing-masing, coba perhatikan lagi gambar yang ada di depan. Kira-kira dalam permainan sepak bola itu ada gerakan apa lagi? Menangkap, betul. Menendang, betul sekali. Melempar, banyak sekali ya gerakan dalam permainan sepak bola. Ada menangkap menggunakan tangan. Kalau menendang menggunakan kaki. Melempar tangan juga. Hampir seluruh tubuh kita aktif melakukan gerakan. Nah, kok bisa ya? Nah, coba kalian melakukan aktivitas. Coba mengambil pensil semuanya atau membuka buku. Coba, kalian menggunakan apa? Organ apa? Tangan. Seluruh aktivitas yang kita gunakan semuanya menggunakan organ gerak manusia. Nah, coba kita amati kegiatan kita sehari-hari. Ada bermain bola, ada berjalan, ada bermain voli juga. Itu juga menggunakan sistem gerak manusia. Selanjutnya, mengapa kita berjalan itu kaki kita bisa bergerak ya? Karena betul sekali, karena adanya tulang dan bagaimana kita bisa menggerak? Karena sama, karena adanya iya betul sekali, karena adanya tulang dan otot. Organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Kemarin kita sudah belajar organ gerak pada hewan ada kaki, ada perut. Tapi kalau di manusia itu organ geraknya dari atas ada apa saja? Ada organ gerak atas, ada organ gerak bawah. Ada dua organ gerak manusia yang membentuk sistem gerak. Apa itu sistem gerak? Betul sekali. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang dapat membuat manusia bisa bergerak seperti apa yang dikehendaki. Coba kita amati di sini. Di sini ada rangka tubuh manusia. Yang paling atas ada tulang tengkorak. Kemudian ada rangka badan. Ada rangka anggota badan bagian atas dan ada rangka badan bagian bawah. Mari kita pelajari bersama. Nah, sistem gerak manusia itu ada dua. Sistem gerak manusia apa itu? Yang pertama, sistem gerak aktif dan pasif. Pinter. Sistem gerak aktif itu apa? Otot, betul. Kalau sistem gerak pasif? Tulang. Kenapa kok bisa otot disebut sistem gerak aktif? Karena bekerja spontan di bawah kesadaran. Jadi tulang tanpa otot itu tidak bisa bergerak. Kalau tulang itu alat gerak pasif. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Coba kita nyanyikan bersama lagu Sistem Rangka Manusia. Terdengar tidak? Belajar bersama sistem gerak manusia. Salah satunya bagian rangka. Skeleton rangka lainnya. Rangka kita ada dua. Aksial dan pendikular. Mereka terbagi jadi empat.
nyanyikan bersama. Tengkorak tulang belakang, tulang dada telah rusuk, itu bagian rangka aksial manusia. Tulang bahu gerak atas, gerak panggul gerak bawah, kalau itu bagian apendikular. Ya, hebat semuanya. Terima kasih. Di situ tadi kita sudah tahu bagian-bagian anggota tubuh kita. Ada dari atas sampai bawah. Kemudian hari ini kita akan fokus belajar sistem gerak atas dan sistem gerak bawah. Coba perhatikan baik-baik. Sistem gerak bawah paling atas apa? Tulang apa ini? Betul. Iya. Iya. Nah, iya, di sini alat gerak bawah itu bagian sini, bawah kaki, dari tulang paha sampai tulang pergelangan kaki dan jari kaki. Kalau gerak atas ada apa aja di sini? Tulang atas. Dan tulang pergelangan tangan. Ada banyak ya. Kita bisa bergerak tangannya karena ada bagian-bagian tulang di sini. Tulang anggota gerak bagian atas dan bagian bawah. Yuk, sebelum Bu Ida tampilkan video, coba kalian siapkan alat tulis. Kemudian Bu Ida akan menampilkan video pembelajaran untuk mengenal tulang. Kalian tulis materi-materi yang kalian anggap sulit ya. Siap? Oke. Perhatikan baik-baik. Kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang organ gerak manusia. Tulang. Tema 1, kelas 5 SD, Mukul IPA. Selamat belajar. Tahukah teman-teman apa fungsi dari organ gerak? Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, menendang, berenang, bersepeda, dan aktivitas lainnya. Alat gerak manusia dibedakan menjadi alat gerak pasif, yaitu tulang, tidak dapat bergerak sendiri, dan alat gerak aktif, yaitu otot, yang mempunyai zat yang dapat membuatnya bergerak sendiri. Sistem gerak adalah otot dan tulang saling bekerja sama membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak, sehingga kita dapat beraktivitas. Ini adalah rangka tubuh kita. Tahukah kalian nama tulang-tulang yang menyusun tubuh kita serta fungsinya? Rangka bagian atas disebut juga dengan tengkorak. Fungsinya melindungi organ dalam kepala dan membentuk wajah. Lanjut ke bagian bawah adalah rangka badan yang terdiri dari tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang panggul. Fungsinya menopang badan, melindungi organ dalam. Lanjut ke alat gerak bagian atas, yakni tangan yang terdiri dari lengan atas, tulang umpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Dari alat gerak atas kita ke alat gerak bawah, yakni kaki yang terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang teri, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Fungsi tulang secara umum adalah menopang tubuh atau menegakkan tubuh, tempat menempelnya otot, melindungi organ dalam, dan memproduksi sel darah. Beberapa penyakit pada tulang adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Tulang belakang bengkok ke depan, ke belakang, dan ke samping. Penyakit tulang selanjutnya adalah fraktura dan fisura.
Fraktur dibedakan menjadi dua, yaitu patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Fisura adalah retak pada tulang. Selanjutnya adalah pengeroposan tulang atau disebut juga dengan osteoporosis. Penyakit pada tulang berikutnya adalah polio. Selanjutnya adalah rematik. Cara menjaga agar tulang kita tetap sehat dan kuat adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium, olahraga yang teratur, menghindari sikap duduk yang salah, menjaga berat badan, mengkonsumsi sayuran dan makanan yang mengandung protein. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham? Sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang bisa mau tanya. Fungsi organ gerak manusia itu sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak terlepas dari organ gerak. Kamu menulis pakai organ gerak bagian atas. Kamu melempar, berlari, meninju, menendang, mendaki, berenang, berolahraga, dan masih banyak lagi. Semuanya menggunakan organ gerak. Coba Bu Isa mau tanya lagi. Apakah bentuk organ gerak manusia mempengaruhi fungsinya? Kira-kira berpengaruh tidak? Berpengaruh tidak? Iya, berpengaruh. Kalian pernah melihat orang yang tidak mempunyai kaki? Kalau orang yang tidak mempunyai kaki berarti berjalannya sempurna tidak? Tidak sempurna. Kalau kalian punya kaki tidak? Punya. Alhamdulillah. Sudahkah kalian bersyukur? Ya, baiklah. Kenapa organ gerak yang tidak sempurna itu harus yang kita sempurna? Kita kan sudah sempurna organ geraknya. Kita harus selalu bersyukur karena organ gerak kita sudah diberi Allah sudah sempurna. Kira-kira kalian di mejanya masing-masing sudah bisa bagikan LKPD nggih? Coba masing-masing kelompok dibuka LKPD-nya, bisa beri petunjuk karena tadi sudah paham. LKPD-nya masing-masing kelompok, kalian beri nama dulu, identitas kelompoknya. Nah, identitas kelompok, nama anggota kelompok, tolong ditulis dulu ya. Yuk, sekarang siapa yang bertugas menulis salah satu kelompoknya ya? Sudah ditulis? Sudah? Oke. Sekarang kalian buka LKPD 1. Tadi kan kalian sudah paham bagian-bagian organ gerak atas dan organ gerak bawah. Nanti di LKPD 1 ada 2 pekerjaan. Masing-masing kelompok ada yang bekerja di LKPD di kertas, 2 anak, dan ada 2 anak bekerja di laptop menggunakan live worksheet. Semuanya perangkatnya sudah siap? Apa belum? Coba dibuka dulu. Bu Isa nanti keliling ya, sabar dulu. Kalau yang sudah bisa buka, dibuka live worksheetnya. 2 anak mengerjakan di buku di lembar LKPD dan 2 anak lagi bekerja di lembar LKPD. Harus dilaksanakan secara bersama-sama. Silakan, diskusi kelompok itu diperlukan. Yang ini, yang LKPD-nya dulu. Yang LKPD Rangga. Nah, nanti satu kelompok harus kerjasama ya. Harus kerjasama bagian-bagian tulang gerak atas dan tulang gerak bawah. Silakan dikerjakan. Ada yang membuat LKPD, dikerjakan LKPD-nya. Nah, nanti di live worksheet itu langsung terdapat nilai.
Bu Iza beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sesama anggota kelompok harus saling diskusi. Ya, mulai posisinya dikerjakan. Diskusi dalam kelompok itu diperlukan ya. Bagian-bagian tulang pada lengan manusia dan kaki manusia. Ya, dijawab. Nah, 2 anak mengerjakan di HP dan 2 anak lagi ya, bisa beri waktu 5 menit. Diskusikan, boleh melihat bahan ajarnya. Oke, sudah? Ya, tulang kering bagaimana? Nah, tulang betis. Ayo, semuanya berdiskusi. Satu kelompok kerjasamanya harus bagus. Karena Bu Iza nilai juga bagaimana kalian bekerja dalam kelompok. Yo, siapa yang sudah selesai? Ya, kelompoknya Mbak Eza, tujuh. Tulang telapak kaki Mbak Eza. Satu lagi, tulang jari kaki. Ya, sip, kelompoknya Mbak Aza, Mbak Dinda, Mbak Aurel, dan Mbak Nova sudah selesai. Coba cek hasilnya. Ini check my answer. Ini yang ini. Nah, ini. Coba kita lihat nilainya berapa. Ya, betul semua. Yang lain sudah belum? Belum. Ya, nanti bisa dilanjutkan. Karena kelompok dari Mbak Aza sudah berhasil mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang sempurna. Sekarang perwakilan dari kelompok Mbak Aza untuk maju ke depan mempresentasikan tulang anggota gerak yang bagian atas. Oke, siap. Siapa yang mau maju? Oh iya, siap. Silakan. Mbak Dinda akan maju. Kalian memperhatikan ya. Nanti bisa dilanjutkan nanti lagi. Ayo perhatikan dulu, Mbak Dinda mau maju mempresentasikan hasil dari LKPD 1. Maju lagi Mbak Dinda sini. Yang di kanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Dinda Mari. Saya akan membacakan nama anggota gerak badan bagian atas. Yang lain perhatikan ke depan saja. Nanti dilanjutkan nanti dulu. Ya. Yang pertama ada tulang lengan atas di bagian sini. Nah, itu Mbak Dinda sudah memperagakan tulang lengan atas. Diperhatikan Tulang lengan ya. atas berfungsi untuk penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Dan selanjutnya ada tulang hasta di bagian sini. Tulang hasta untuk membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan lengan. Dan selanjutnya ada tulang pengupil. Tulang pengupil di Tulang bagian pengupil sebelah mana? Teman-temannya kasih tahu. sini. Nah, lempeng yang lurus dengan apa? Ibu jari. Ya, yang lurus dengan ibu jari namanya Tulang pengupil. tulang pengupil, betul? Betul, Tulang ya. pengupil berfungsi untuk menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Dan yang di sini ada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Yang terakhir ada tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan berfungsi untuk sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang tangan. Iya, betul? Ada yang mau ditanyakan dari kelompoknya Mbak Dinda? Kita beri tepuk salut buat Mbak Dinda. Tepuk salut. Cepat. Salut. Terima kasih Mbak Dinda sudah berani maju. Kemudian anggota gerak bawah ada yang mau berani maju? Ya, Mbak Sisi silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan
Mbak Sisi akan menjelaskan tulang bagian bawah. Mbak Dinda dapat reward dari Bu Isa, nanti dikumpulkan ya. Nanti ditandai di dalam buku. Oke, silakan. Yang keras? Yang keras. Perkenalkan. Yang lain berarti tulang apa? Yang pertama ada tulang paha. Tulang paha coba tunjukkan di sana. Nah, teman-temannya biar paham. Tulang paha. Ini tulang paha ditunjuk. Tulang paha apa lagi? Bagi Mbak ada Sisi. Sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Ya, ada tulang paha. Kemudian Tulang kering sebagai penengah benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. ya, kemudian ada apa lagi? Tulang betis Tulang betis. penanganan tulang betis dalam menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Yang lain berarti ya. Tulang pergelangan kaki memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi eksel. Tulang telapak Yang lain berarti kaki ya. memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari dan berdiri. Iya, coba ditunjukkan Mbak Sisi. Tulang apa lagi dari atas? Tulang paha, Nah, kemudian tulang tempurung itu, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. ya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak, kita beri tepuk salut buat Mbak Sisi. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ya, silakan duduk Mbak Sisi. Mbak Sisi mendapatkan reward dari Bu Isa, bintang, karena sudah berani memaparkan hasil diskusinya. Untuk yang LKPD pertama, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Tadi sudah mencoba semua ya? Ya. Nanti yang belum selesai bisa dilanjutkan setelah pembelajaran ini. Coba sekarang perhatikan Bu Iza kan sudah meminta kalian sudah tahu tadi anggota gerak, anggota organ manusia itu ada di atas, ada kepala, tulang tengkorak, ada rangka badan, rangka anggota gerak bagian atas dan bagian bawah. Nah, kemarin Bu Iza meminta kalian membawa alat-alat untuk membuat tiruan organ gerak manusia. Sekarang monggo disiapkan alat-alatnya. Bu Iza membebaskan kalian menggunakan alat-alat bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Boleh menggunakan plastisir dan juga boleh menggunakan bubur kertas. Pastikan pada saat pembuatan organ gerak organ tubuh manusia itu terdapat apa dari atas? Ada kepalanya, ada badannya, ada tangan dan kaki. Monggo silakan dikerjakan, upayakan kerjasama di dalam kelompok. Ya, dikerjakan bentuk badan, kepala, karena yang kalian lakukan akan dinilai oleh Bu Iza. Nilainya berapa? Sekarang dikerjakan dulu yang anggota membuat plastisnya dulu. Coba dikerjakan. Kerjasama. Dibuat kepalanya. Bu Iza beri waktu ya. 5 menit. Cukup? Oke. Silakan dibuat. Ya, dibuat. Sudah? Selesai? Ini nanti lagi.
Ya, bagian kepala. Bagian kepala, badan. Kemarin ada kelompoknya dari Mbak Ajeng sudah membuatnya dari bahan bubur kertas karena kemarin kelompoknya Mbak Ajeng itu bertanya kepada Bu Iza, selain plastisin apa saja yang bisa digunakan? Di si kelompoknya Mbak Ajeng itu menggunakannya dari bubur kertas dan bisa juga ada dua. Ini dikerjakan juga menggunakan plastisin. Silakan dikerjakan. Sudah selesai. Mana lagi? Ya, betul. Pastikan tubuhnya itu bisa berdiri. Kenapa kok bisa berdiri? Dikasih apa? Lidi, betul. Kalau di dalam manusia, berarti lidi itu seperti apa? Iya, tulang. Coba kita perhatikan ini. Ada pekerjaan dari kelompoknya Mbak Aza. Coba dilihat semuanya ke sini. Coba bayangkan saja ini manusia sungguhan, tidak punya tulang. Jadi gimana? Lemas, tidak bisa tegak. Karena fungsi tulang itu sendiri sebagai apa? Penopang tubuh. Nah, ini bisa dikasih lidi ya, agar plastisinnya orang buatan ini bisa berdiri dengan tegak. Udah bagus kelompoknya Mbak Asa dan teman-teman. Siapa lagi dari kelompoknya, siapa lagi? Sudah belum? Ini kenapa? Skoliosis. Punya, aduh, kepalanya lepas. Ya, nah ini karena kelompoknya Mbak Ajeng sudah selesai. Mau mempresentasikan? Ya, sekarang kita melihat hasil buatnya kelompok Mbak Ajeng. Siapa yang mau maju? Mbak Ika, ya silakan dibawa hasilnya. Teman-teman yang lain memperhatikan ke depan ya, hasil karya dari kelompoknya Mbak Ajeng, Mbak Ika, Mbak Habibah dan Mbak Zizi. Coba diperlihatkan teman-teman. Nanti teman-teman yang lain memberikan komentar ya, apakah hasil karyanya sudah bagus atau belum. Ya, silakan Mbak Ika. Perkenalkan, nama saya Ika Ismail. Saya akan menampilkan hasil karya dari kelompok aku. Kami membuat timbal bergerak manusia menggunakan bubur kertas, pewarna, perawat, dan tepung kanji. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan tidak? Oh, Mbak Nova mau tanya. Coba maju ke depan Mbak Nova. Nah, di situ hasil karyanya dari kelompoknya Mbak Ika. Coba Mbak Nova mau tanya apa? Bagaimana patung itu bisa berdiri dengan tegak? Nah, dari kelompoknya Mbak Aza itu bertanya, kenapa kok patung itu bisa berdiri dengan tegak itu sempurna? Ya, tidak seperti plastisin tadi. Kalau plastisin kan lembek. Nah, ini itu bisa berdiri dengan tegak. Coba Mbak Ika jawabannya apa? Kenapa kok bisa? Karena adanya kawat. Iya, kawat. Kawat itu sebagai apa tadi? Kalau di manusia, tulang manusia. Kalau manusia itu fungsinya apa aja? Coba Mbak Ika. Tempat menanam atau melindungi organ dalam dan reproduksi sehat. Iya, tulang itu ternyata fungsinya sangat banyak, seperti yang dipaparkan oleh Mbak Ika. Ada yang pertanyaan? Ada yang mau beri masukan? Coba Mas Ali, Mas Haidir, hasil karya dari kelompok Mbak Ajeng bagus tidak? Bagus. Bagus ya. Kita beri tepuk tangan buat Mbak Ika dan Mbak Nova. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Lalu terima kasih dapat bintang yang dari bisa nanti dikumpulkan bintangnya. Ya, dikumpulkan, ditempelkan di dalam buku kalian. Nah, tadi hasil karyanya Mbak Ika itu sudah badan yang sempurna ya. Ada apa saja coba? Ada apa? Kepala, tangan, kaki, kemudian ada badan. Ini ciri-ciri manusia yang sempurna atau tidak? Sempurna tidak? Sempurna tidak? Sempurna. Kalian juga termasuknya sempurna tidak?
Alhamdulillah. Di sini Bu Isa punya cerita penyandang disabilitas yang cacat. Pernah dengar tidak? Yang cacat tapi orang itu sukses. Kalau kalian sebagai manusia yang sempurna, sudahkah kalian bersyukur atas itu? Sudah bersyukur? Sudah. Dengan cara apa? Iya, kita harus bersyukur dengan cara merawat tubuh kita dengan baik. Ya. Kemudian coba sekarang ada bacaan penyandang cacat yang sukses. Di sini ada orang yang kakinya tidak sempurna, tetapi beliau ini sukses menjadi pedagang. Nah, kalian bukan di bahan ajarnya. Bu Isa beri waktu 5 menit untuk membaca bacaan yang berjudul penyandang cacat yang sukses. Coba sekarang dibaca dulu ya di bahan ajar. Ya, sudah dibaca? Sudah belum? Oh belum. Ya bisa waktu untuk membaca? Bisa beri waktu? Iya, kalian sudah membaca bacaan penyandang cacat yang sukses. Di situ ada beberapa paragraf yang menjelaskan bahwa Pak Sidik lahir dengan tubuh yang tidak normal. Akan tetapi Pak Sidik tidak putus asa dalam melaksanakan pekerjaannya. Malahan Pak Sidik bisa membuat produk apa? Keripik singkong. Jadi pengusaha, motivasi untuk bekerja itu sangat tinggi ya. Nah, kalian sudah membaca? Sudah. Sekarang cerita yang kalian baca sangat inspiratif bukan? Iya, sangat inspiratif. Orang yang berkebutuhan khusus mampu beraktivitas selayaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Apakah malas untuk belajar? Tidak, jangan malas untuk belajar. Pak Sidik yang tubuhnya ada kekurangan pun mampu dengan baik berusaha apa yang dia bisa dia usahakan menjadi pedagang singkong. Nah, kalian sudah membaca bacaan itu. Kemudian kalian harus tentukan ide pokok. Kita kan sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya. Apa itu ide pokok? Betul. Intinya, kalau ide pokok itu apa? Inti pembicaraan. Iya, betul sekali. Ide pokok kalau dalam bahasa yang lebih luas itu inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Di dalam bacaan itu ada beberapa paragraf. Kalian nanti akan menentukan ide pokoknya dari masing-masing paragraf menggunakan apa? Kartu cerita. Coba sekarang dibuka dulu LKPD 2. Sudah dibuka? Sudah. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana sih cara menentukan ide pokok. Yang pertama apa? Membaca? Ya, kemudian cermati kalimat awal sampai akhir, baca kalimat dari kalimat sampai akhir, menentukan isi pokok paragraf. Setelah menemukan gagasan pokok, kemudian baca cepat paragraf berikutnya. Kemudian buat rumus yang sesuai ide pokok tersebut. betul sekali. Langkah-langkahnya ada untuk menentukan ide pokok. Yang pertama kita harus membaca judul. Sudah dibaca belum? Sudah. Cermati kalimat awal sampai akhir. Kemudian baca kalimat demi kalimat sampai akhirnya kalian menemukan ide pokok tersebut. Kemudian buatlah rumusan yang sesuai dengan ide pokoknya. Tadi kalian sudah membacanya? Sudah. Sudah memahaminya dengan baik? Sekarang Bu Isa akan bagikan yang namanya kartu cerita.
kata. Nanti di LKPD 2 ini kalian harus bekerja sama di dalam kelompok ya. Tidak boleh dikerjakan sendiri ataupun individu. Kerja sama dalam kelompok itu penting. Karena di LKPD kalian harus mengerjakannya secara berkelompok. Kalau dievaluasi nanti kalian kerjakan sendiri. Baik, kelompok tataran. Ya, silakan langsung dikerjakan, dibahas bersama-sama. Anggota gerak atas, anggota badan dan anggota gerak bawah. Silakan diskusikan dengan temannya. Ya, coba dibuka paragraf 1. Ada bagian siswa yang menulis paragrafnya. Ya, bisa beri waktu 5 menit untuk membuat ide pokok penentukan. Diskusi ya, diskusi dengan teman sebangkunya. Yo, ditentukan dari paragraf 1 sampai paragraf 5 menggunakan kartu ide. Ya, dikerjakan secara bersama-sama. Ya, Mas Ali yang tulis. Nah, ditentukan. Betul? Ya, ditentukan juga. Diskusi di dalam kelompok perlu ya. Jangan sampai tidak diskusi. Bisa sudah memudahkan kalian dengan adanya kartu cerita. Kalian samakan dengan paragraf yang ada di bacaan penyandang cacat yang sukses. Nah, dibantu teman yang lain. Nah, yang ketiga. Ya belum. Ya, mana hasilnya? Ini ada enam belum? Yuk, sudah. Ya, nanti dulu teman yang lain sudah. Kelompok sudah. Sudah. Ya, kelompoknya Mas Ali belum. Kita menunggu dulu Mas Ali. Yang sudah siapa lagi? Kelompok Mbak Aja sudah? Kelompok Mbak Rika juga sudah? Sudah. Gampang? Gampang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nanti salah satu siswa perwakilan untuk maju ke depan dan kelompok lain memperhatikan untuk melihat hasilnya ya. Apakah sama dengan apa yang kalian buat atau berbeda? Siap? Siapa yang mau maju kira-kira? Siapa yang mau maju? Oh, Mbak Aurel. Oh ya, silakan. Mbak Aurel maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Silakan Mbak Aurel. Ya, silakan maju. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Aurelia Meka. Saya akan membacakan ide Yang lain perhatikan dan disamakan ya. Apakah sudah betul? 1. Titik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Oh, sama tidak? Sama. Betul ya. Yang kedua. Meskipun tubuhnya tak sempurna sejak kecil, Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Sama tidak? Sama. Ya, betul ya. Ya, nomor 3. Saya tidak mau dikasihani orang. Sama? Sama. Yang keempat. Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Ya, sama tidak? Sama. Yang kelima. Modal berasal dari sumbangan Pemprov DKI Jakarta. Sama tidak? Sama. Sama ya? Sama semua ya? Betul ya? Nah, sekarang kita beri tepuk salut buat Mbak Aurel. Tepuk salut. Tepuk salut. Iya, terima
gampang tidak? Gampang sekali ya? Ya. Untuk melanjutkan, Bu Ida sebelumnya punya ice breaking. Ice breaking dulu. Semuanya berdiri yuk. Biar kita tidak tegang. Tadi kan kita sudah belajar toh organ gerak manusia dari atas sampai bawah. Coba kita melakukan gerakan. Alhamdulillah kita diberi kesempurnaan organ gerak dari atas sampai bawah sehingga bisa bergerak. Semua mengikuti dengan baik ya? Siap? Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, kita bersama-sama ice breaking. Ikuti gerakan di atas. Kita nanti akan melompat seperti pada materi kita hari ini. Kita bisa melakukan gerakan dari atas sampai bawah. Nyanyi bersama-sama. Melompat dengan kedua kaki, bertepuk dengan kedua tangan, bertawa mulut kita terbuka. Hahaha, hati jadi bahagia. Satu kali lagi. Semuanya bergerak, yuk. Siap-siap melompat. Nah, yang paling rajin nanti akan Bu Iza nilai. Lompat dengan kedua kaki, bertepuk dengan kedua tangan, tertawa mulut kita terbuka. Hahaha, hati jadi bahagia. Ya, sudah. Terima kasih semuanya, tepuk tangan buat kita. Lanjut. Siapa di sini yang suka membaca? Ya, semuanya suka membaca ya. Kalau kalian membaca, kalian melihatnya dari apa? Dari cover. Pernah lihat gambar cover tidak? Nah, contohnya ini. Kalian kan suka membaca. Kalian tahu toh gambar yang ada di halaman paling depan biasanya gambarnya menarik. Kalian biasanya melihat buku itu dari mananya? Covernya. Biasanya pada saat kita membaca buku, sebenarnya isi sebuah buku sudah bisa kita tekan dari halaman awalnya dengan sampulnya, karena memang sampul cover itu merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Coba kita amati ke depan. Perhatikan ke Bu Ida. Dilihat. Ini ada buku. Buku apa ini? Buku? Iya. Buku yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Ada gambarnya tidak? Gambarnya menarik tidak? Sesuai dengan judulnya tidak? Sesuai. Biasanya kalau kita membaca, kita lihat dulu gambar di depan, apakah menarik atau tidak. Nah, sekarang kita pelajari hari ini mengenai cover buku. Apa itu cover buku? Betul. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Nah, kira-kira apa saja sih yang ada di cover buku? Terdapat apa saja? Ya.
kasih. Bisa minta salah satu siswa untuk membacakan. Coba dibacakan apa saja unsur-unsur dalam koper beras. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Mencolok. Ya, yang pertama terdapat judul. Coba kita lihat buku tema yang kalian bawa. Sudah ada judulnya belum? Sudah. Tulisannya menarik tidak? Sudah mencolok ya. Biasanya judul itu tulisannya yang paling besar. Yang kedua ada apa, Mbak? Mbak Nova. Terdapat kalimat dengan jelas, judul yang singkat dan mudah dipahami. Ya, di sini ada bawahnya buku tematik terpadu kurikulum 13. Di sini sudah ada bagian yang kedua. Yang ketiga terdapat apa lagi, Mas? Terdapat nama penulis. Ya, coba dilihat, diamati. Penulisnya siapa? Ada tidak di sini? Ada. Di mana? Penulisnya ya ini yang di sini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini juga termasuk penerbit juga. Kemudian terdapat sinopsis isi buku. Nah, sinopsisnya ada di halaman belakang. Di sini dijelaskan. Coba dilihat sampul belakang kalian. Bukunya sudah ada sinopsisnya. Kemudian terdapat identitas buku pada punggungnya. Nah, kita lihat. Di sini ada identitasnya kan? Ini gambaran depan buku ada di belakang. Kemudian dijelaskan di dalam sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Unsur-unsurnya ada banyak ya ternyata ya. Kalian kira-kira bisa tidak membuat cover? Bisa dong. Nanti kita coba bersama. Ini adalah contoh gambar cover. Kalian di depan kalian sudah ada laptop. Kalian buat cover secara berkelompok menggunakan aplikasi Canva. Temanya nanti bebas. Yang penting membuat cover dengan tema kita hari ini yaitu organ gerak hewan dan manusia ya. Sesuai dengan tema 1 ya. Ya. Sekarang dibuat secara berkelompok. Kalian jadikan itu cover sesuai dengan unsur-unsurnya. Ya, unsur-unsur cover yang baik tadi. Nanti hasil cover kalian yang kalian buat akan kita buat pameran. Kita akan pamerkan kepada adik-adik kelas kita. Pastikan gambarnya menarik. Ya, pastikan gambarnya menarik, terdapat judul, terdapat identitas. Tapi hari ini kita buatnya cover depan saja ya, yang belakang nanti, oke? Kita membuatnya menggunakan Canva. Secara berkelompok harus bekerja sama. Pastikan sudah ada nama, judul, keterangan penerbit. Nah, silakan dibuat. Yo, dibuat. Kurang apa? Gambarnya sudah sesuai belum? Ini namanya belum ada. Ayo, ini belum ada seperti ini. Dinamakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, tidak apa-apa. Ya, dibuat bersama-sama. Diskusikan dengan temanmu. Kira-kira kurangnya di mana ya? Nah, ditulis Dinas Pendidikan bersama-sama bareng. Dinas kayak gini lah. Nih, Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, tidak apa-apa. Iya, kesana. Cara berkelompok. Kenapa? Dong? Mau tanya? Apa? Kurang apa? Tulisan. Ya, tambahkan teks. Klik. Tambahkan subjudul. Nah, ini
Ditulis. Nah, ini dihapus. Ya, ditulis. Siapa kira-kira yang selesai duluan nanti? Tampilkan. Sudah, namanya belum ada itu, belum sempurna itu. Ayo, nama kelompoknya. Tambahkan menggunakan teks. Jangan lupa. Kok disingkat? Yang nggak paham berapa 3N apa itu? Ditulis Ajeng, Aurel, Nova, Dinda, ditulis. Ya, harus kerjasama ya. Bisa nilai kerjasama kalian di dalam kelompok. Ya, coba kelompoknya. Nah, itu sudah bagus. Organ gerak hewan, gambarnya hewan. Ya, tulisannya dikecilkan. Nah, sip, bagus, good job. Kecil. Hah? Ada yang mau ditanyakan? Kurang apa ini? Kurang apa? Menurut teman-teman kurang apa? Estetik. Tambahkan apa? Tambahkan teks ya. Teks nama kelompok bukan belum. Nah, boleh ditulis di sini. Di bawah aja ya. Dan tulis nama kelompokmu. Terus nanti boleh kasih kata saja. Takutnya tidak cukup. Ya, sudah bagus. Kalau warnanya hitam kelihatan tidak? Tidak. Coba diganti warnanya. Klik. Ya, ganti warna. Sip. Oke. Cari warna biar tulisan itu terlihat jelas. Oke? Ya, bareng-bareng dikerjakan bersama-sama. Kelompoknya hilang. Coba. Jangan lupa kembali lah. Nah, dikecilkan. Angka 5-nya dikecilkan. Diklik, kemudian dikecilkan. Ya. Fauzan, kenapa nak? Mau presentasi? Awan sore. Yang presentasi apa? Ya nanti ya. Wow. Ya udah. Ya ini udah bagus, sudah bagus semua. Yang penting tulisannya menarik, gambarnya sesuai dengan judulnya. Sudah. Kenapa ini kalau seperti ini? Oh, ini dikecilkan. Nah, yang besar-besar. Ini bisa digeser. Oh, lupa. Sudah. Bu bisa nilai yang kira-kira siapa yang paling bagus ya? Kotak-kotak. Jangan nama-nama kalian aja. Nanti tidak sesuai sama itunya. Nama kalian aja. Nama kalian. Rafa, Ali, Haidir, Ihsan, ditulis. Yang paling bagus sih, bagus-bagus semua. Ya, sip, bagus. Nah, hebat-hebat semua ya. Prakteknya luar biasa. Sudah ya, cukup ya. Nanti yang belum puas hasilnya bisa dilanjutkan setelah pembelajaran ini, oke? Oke, bagus. Punya kelompoknya Mas Fahmi luar biasa. Judulnya makanan sehat untuk menjaga tulang. Di sini kelompoknya Mas Fahmi. Ya, coba dari kelompoknya Mbak Zizi mau presentasi? Coba ditunjukkan kepada teman-temannya ya. Laptopnya di bawah, silakan maju. Baik Kak, mewakili. Bang Acen yang membawakan laptopnya. Ya, silakan. Pelan-pelan, sini. Bisa bawakan nanti teman-teman yang lain lihat. Sini, maju. Nih, tiga ini ditampilkan. Bu Iza lihatkan. Nah, di sini coba teman-teman yang lain lihat. Di sini ada gambar. Nah, coba dibacakan dari kelompoknya Mbak Ika. Nomornya apa? Saya Saya membuat. Jangan
menutupi. Nah, cover berjudul organ gerak hewan. Nah, gambarnya ada apa saja? Rusa, harimau. Untuk kelas berapa? 5. Kelas 5. Sudah bagus sama belum? Coba teman-teman. Bagus? Coba Mbak Aza mau berkomentar? Silakan, Mbak Aza berkomentar. Bagaimana cover yang dibuat oleh kelompoknya? Disebut ya. Kelompoknya Mbak Aza. Menurut Mbak Aza bagaimana? Bagus, sudah cukup. Sudah cukup bagus ya. Gambarnya sudah sesuai belum Mbak Aza? Sudah. Ya, sudah ya. Yang lain ada masukan? Tidak ada. Oke, baiklah. Kita beri tepuk salut buat kita semua. Tepuk salut paling semangat. Jempol. Salut. Iya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sudah bagus-bagus semua dalam membuat cover. Sekarang materi dari awal sampai akhir hari ini, jam ini, siang ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Paham ya? Paham ya? Paham semua ya? Sekarang Bu Ida akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Tapi sebelumnya sambil Bu Ida bagikan, tolong laptopnya dimatikan dulu ya, takutnya buat mainan. Dimatikan. Sambil bisa bagi lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini nanti kalian kerjakan secara individu. Tidak boleh mentok. Karena tadi kita sudah belajar bersama, mesti paham. Ya, silakan. Jangan lupa tulis identitasnya. Ya, identitasnya ditulis. Bu Iza beri waktu 5 menit cukup ya untuk mengerjakan soal evaluasi karena tadi sudah paham-paham semua. Jadi, ya, silakan dikerjakan. Bisa beri waktu 5 menit saja untuk mengerjakan dengan baik. Jangan lupa ditulis identitas kalian. Nanti lembar LKPD-nya juga Bu Iza akan nilai sebagai penilaian tambahan. Oke? Silakan dikerjakan. Ada yang sulit? Tidak ada. Paham semua. Alhamdulillah. Ya. Waktunya sudah habis. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang dikumpulkan. Ya. Kumpulkan. Nanti Bu Iza nilai langsung. Sudah? Oh belum? Ya, lanjutkan. Sudah? Siapa? Ya, nanti. Sudah? Sudah. Oke, buat. Nanti Bu Iza cek hasil dari kalian mengerjakan soal evaluasi. Apabila nilai kalian di bawah KKM, di bawah 70, nanti kalian harus, betul sekali Mas Anit, harus remedi. Soal remedi akan Bu Iza bagikan di grup WA. Oke? Tapi anak-anak yang mendapatkan nilai di atas 70 akan Bu Iza beri pengayaan. Pengayaan juga nanti akan Bu Iza beri di grup WA. Oke? Tunggu dulu, Bu Iza mau mencocokkan. Tadi ada yang sulit tidak materinya? Tidak ada. Ya, betul. Ya. Semuanya
mendapat nilai di atas KKN. Tepuk tangan semuanya. Berarti materinya mudah ya, bisa dipahami ya? Bisa. Bu Isa mau tanya dulu. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh iya, Mbak Nova silakan. Mbak Nova akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja, Mbak Nova? Coba yang lain teman-teman dengarkan ya. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfatiani. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ide pokok. Ide pokok, ya. Ada Terus? gerakan manusia. Betul, ada gerakan pada manusia. Yang ketiga? Gambar cerita atau cover. Betul sekali. Kita sudah mempelajari 3 materi pada pagi hari ini. Yang pertama tadi ada ide pokok. Sudah paham? Sudah. Kemudian gambar cerita atau cover. Sudah bisa membuatnya? Sudah bisa. Yang terakhir kita sudah belajar organ gerak manusia. Kemudian bagaimana Mbak Nova? Bagaimana kira-kira kalau Mbak Nova cara bersyukur Mbak Nova mempunyai badannya sehat itu dengan cara apa? Kita harus menjaga organ gerak manusia dengan baik. Iya, kata Mbak Nova, kita harus menjaga organ gerak manusia, organ gerak kita dengan baik, ya Mas? Sudah menjaganya belum? Sudah. Dengan cara apa Mbak Nova? Kalau Mbak Nova dibacakan lagi. Mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium, menjaga teratur, menghindari sikap duduk yang salah, menjaga berat badan, mengonsumsi sayur-sayuran yang mengandung protein. Betul sekali. Kita harus menjaga tubuh kita agar tidak terjadi penyakit-penyakit organ yang ada di tulang. Seperti apa penyakitnya tadi? Ada apa? Sekali, terus lordosis, osteoporosis. Iya. Kalau kita tidak mau terjadi pengeroposan tulang ya Mas Awal, Mas Awal katanya ibunya sakit kaki ya? Iya, berarti itu karena pengeroposan tulang, kurang vitamin apa? Vitamin D. Kita beri tepuk salut buat Mbak Nova. Tepuk salut. Karena Mbak Nova berani lagi maju ke depan, bisa beri bintang. Ya, bisa dulu ya. Ya, hari ini kita sudah belajar banyak. Manfaatnya pembelajaran hari ini kata Mbak Nova, kita jadi tahu cara menjaga organ gerak kita agar tidak terjadi apa? Penyakit. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Isa mau tanya? Tidak? Tidak. Oke, baiklah. Coba sekarang bagaimana ekspresimu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Coba tunjukkan ke Bu Iza. 1, 2, 3. Wah, senang ya? Senang, alhamdulillah. Tadi sudah diberi kesimpulan. Jangan lupa kita harus menjaga organ gerak dalam tubuh dengan cara berolahraga secara rutin, menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Ayo, nanti kalau sikap duduk kita salah, kita bisa kena penyakit skoliosis, lordosis, kifosis, dan lain-lain. Kemudian memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari, jangan mengangkat beban terlalu berat dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Oke, baiklah. Kemudian sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Siap? Siap. Oke, bisa putarkan dulu. Yo, nyanyinya dengan semangat.
Terima kasih. Hari ini yang mendapatkan bintang paling banyak siapa? Coba bisa mau cek. Yang mendapatkan bintang 1 siapa? Yang mendapatkan 2? Siapa? Nova. Berarti hari ini Nova yang menyiapkan untuk berdoa sebelum pulang. Semuanya boleh berkemas-kemas. Berkemas-kemas dulu. Ya, berkemas-kemas dulu. Ya, sudah siap untuk berdoa? Belum. Yuk, dirapikan mejanya. Ya, mati. Sudah ya? Siap ya? Mbak Nova sudah siap untuk menyiapkan? Tadi Mbak Nova dapat bintang terbanyak. Jadi bisa apresiasi Mbak Nova menyiapkan untuk berdoa sebelum pulang. Silakan Mbak Nova. Di tempat itu siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Terima kasih, hari ini kita sudah luar biasa sekali, sudah berpartisipasi dalam pembelajaran. Jangan lupa belajar untuk pembelajaran besok pagi, tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang. Boleh keluar dulu ya. Ya.